Oke nih guys, kayaknya udah mulai nih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Halo, kembali lagi di channel Java Aquatic Indo. Kamu bersama Aquatic Freak, The Aquatic Freak, Aldino dari Aquatic Freak. Kita lagi mau bikin apa nih hari ini, Din? Project Shallow Tank di rumahnya Raffi Ahmad. Lagi di rumah Ari Ahmad, kita lagi mau bikin apa? Shallow Tank. Aquascape ya, Bu ya? Aquascape, konsepnya masih fresh lah. Konsepnya masih fresh, nanti ditunggu-tunggu. Nah, nanti kita akan hari ini video syuting mengenai produk yang mau dipakai, sama instalasi akuarium sedikit yang kita mau install. Nah, nanti tunggu aja dan saksikan. Pantau terus channel Java. Tonton sampai habis. Ini equipnya benar-benar sangat bermanfaat kalau kalian mau buat aquascape. Oke, ditunggu aja guys, saksikan bareng. Yuk. Vivaria RGB ya, full spectrum. Gua nggak tahu. Kita total pakai 4 atau 5? pakai 4 lampu sih. Nah, sekarang gue mau bahas apa aja yang bakal kita pakai di sini bersama Niko. Nih, kalau kita mulai dari lampu. Lampu pakai apa nih? Jadi informasi nih, lampu ini pertama kali kita pakai, ini perdana kayaknya di Indonesia. Ini perdana, dinyalain pertama kali di Indonesia nih. Ini perdana. Lu bisa jelasin buat ini pakai apa aja? Ini kita merek baru, namanya Vivaria. Apa namanya, kita rilisnya itu kemungkinan besar di bulan ini. Jadi ini ya udah melewati masa prototype, ini udah mulai launch. Plusnya dari lampu ini full spectrum light, dimana biasa lampu ini kalian bisa dapat di harga yang mungkin di atas 15 jutaan. Jadi ya kali ini dapat di harga paling nanti sekitar 3 jutaan sampai hampir ke 4 juta. Jadi murah ya? Ya, masih lebih murah. Jadi mungkin masih di angka belum sampai 4 lah. Ya. Jadi dari Lightning kita pakai merek Vivaria. Jadi ini perdana ada di Indonesia dan cuma ada di Jafari. Nah, ini kita pakai tuh 4 unit lampu. Per unitnya itu berapa watt? Per unitnya di 95 watt. 95 watt. Dia ini tipikalnya RGB atau apa sih? Ini RGB. RGB ya. Ya, ini dia pasti satu RGB. Oke, jadi bisa dilihat pencahayaannya di sini lebih ke arah biru. Kalau ini mengingatkan gua sama ini ya, merek tertentu itu yang ada di Jepang gitu tuh, pokoknya warnanya sama persis. Jadi jatuhnya itu lebih ke arah biru tapi campur hijau. Ya, jadi ini enak banget. Kalau sepintas orang pasti mikirnya merek itu, cuma ternyata Vivaria. Dan ini ke satu murah, kedua oke, cahayanya oke banget dari cahaya ya. Cuma kan kalau dari hasil kita harus tes dulu. Nanti kita tes dulu. Berhubung ini perdana kita harus tes. Cuma dari
secara kasat mata cahayanya sudah sangat oke. Jadi total di sini 95 kali 4 ya. 95 kali lipat. Jadi kurang lebih sekitar 300 sekian, 300 sampai 400 watt. Jadi cukup irit untuk sekelas 3 meter ya. Kan 3 meter 400 watt itu cukup irit. Nah, sekarang masuk ke filtrasi. Filternya pakai apa ini? Lupa. Jadi ini udah biasa ada Aquatic pakai. Nah, ini edisi yang FX4. Nah, kenapa nih pakai FX4 nih? Dan 2 unit gitu. Bisa dijelaskan nggak maksudnya? Sebenarnya nomor satu kenapa kita pakai kanister setelah kita ngobrol kan, Ya. kita mau memastikan biar tidak ada air tumpah ya. Kalau Oke. tadi awal kita mau pakai SAM kan ya, terus nggak jadi. Jadi ada kelemahan di sana. Iya, bisa pakai check valve sebenarnya. Cuman kalau orang nggak ngerti takutnya repot. Oke. Jadi akhirnya kita pakai kanister. Kenapa pilih 2 biji? Kalau FX6 kayak kegedean. Karena ini liternya kecil ya, maksudnya liternya dia kecil. shallow. Jadi ini penjelasan juga. Ini kita tipikalnya shallow tank. Kenapa disebut shallow? Karena dari dimensi panjang dan lebar ini nggak sesuai nih tingginya tuh terlalu ceper nih. Makanya kita sebut ini shallow ya. Jadi harusnya normalnya mungkin kalau ukuran 3 meter ini tingginya minimal 70 cm. Nah ini kita cuma pakai sekitar 27, berapa gitu kemarin. Hampir 30 lah kurang lebih. Ini berapa senti sih? 27,5 ini ya. Jadi ini disebut shallow tank dan ini memang tipikal nanti kita setup itu shallow. Jadi tank ceper dan jadi nanti itu bakal ada tanaman yang tidak sengaja tumbuh ceritanya dari bawah ke atas. Nah, kemarin kita ngobrol kenapa akhirnya kita memutuskan pakai kanister. Satu, memudahkan untuk yang ngurus di sini nih. Jadi karena ini tipikalnya kan eksternal ya, jadi gampang untuk, jadi kita misalnya mau bersihin filter lepas dulu, jadi memudahkan. Sebenarnya kan pasnya kan backwash kan. Nah ada backwash juga. Gitu. Sebenarnya kenapa orang pilih FX4 dibanding yang seri bawah? Karena kan dia auto priming kan. Jadi kalau misalnya pas mereka lewati lampu, kita nggak perlu kayak kanister kan biasanya kan dipencet-pencet tuh. Oh iya. Buat Jadi ini udah angin, otomatis. Kan? Nah, ini udah otomatis. Jadi kalau misalnya buat pemula yang baru pakai, especially kayak gini, kayaknya lebih mudah kalau di auto prime aja sih. Berarti ini memudahkan dari segi sistem gitu, dan juga dari segi liter per hour-nya itu sudah mencukupi dengan kapasitas yang akan kita pakai. Oke, itu filtrasi. Nah, ini untuk substratnya. Jadi ini bagian dari substrat juga, termasuk dari isi kanisternya. Kita pakai Neo Media yang pure. Nah, kenapa pakai Neo Media pure? Sebenarnya yang media pure itu kan kalau soft kan itu menurunkan pH. Kalau hard itu kan naikin pH. Okay. Nah kalau pure itu sebenarnya lebih kayak maintain pH yang udah ada di air. Okay. Misalnya ini kita main 7, tetap dia 7. di 7. Jadi nggak ada buff ya? Nggak ada buffnya. Kedua porositasnya gede banget. Oke. Jadi selalu kenapa kita pilih Neo Media? Karena rumah bakteri itu kan yang penting kan porositasnya. Betul. Jadi kayak bisa turunin dan naikin banget, sebenarnya cuma bonusnya aja. Nah jadi ini porositasnya gede, 4000 meter persegi. Jadi harusnya jadi rumah bakteri buat di bawah soil juga bagus, buat di kanister juga bagus. Nah, jadi rencananya untuk substrat bagian bawah rumah bakterinya kita pakai Neo Media Pure. Di luar kita pakai juga untuk sebagai media rumah bakteri di kanister. Ini nanti kita simpan di bawah nih sebagai rumah bakteri substratnya di tank ini. Nah, kita masuk ke segmen substrat utamanya. Nah, Neo Soil. Nah, ini gua tahu nih karena gue juga pernah jualan. Ini dari Korea ya. Jadi ini sebenarnya ada buff pH nggak? Sebenarnya dia nurunin pH sih. Ada buff bawah ya. Oh berarti dia nurunin Soft pH. water, Ya, bukan nurunin pH, nurunin TDS ya mungkin ya. TDS? Kita ngomong ya. Oh TDS? Karena kan soft water itu kan sebenarnya dinilai dari general hardness kan. pH-nya. pH-nya, Oke. jadi pH-nya turun, pH-nya juga sebenarnya dia maintain yang ke 6,5 ke 7 kan. Oh iya. Jadi berarti Neo Soil ini salah satu keunggulannya dia bisa ngerubah parameter jadi lebih sesuai, mungkin kayak gitu Lebih ya. soft lah. Lebih soft. Cocok buat tanaman. Aquascape kan cocok ya. Nah itu salah satu keunggulannya. Ditambah dia ada nutrisi di dalamnya ya. Iya. Udah ada nutrisi. Jadi mirip-mirip yang mana? Jadi ini bakal kita Sama pakai. bakteri. Nah, termasuk bakteri juga ya. Karena lembab nih. Nih kalau diperhatiin lembab ya. Oh, lembab. Jadi ini mungkin udah membawa bakteri dari sananya juga gitu. Dari si packingannya sendiri. Ketimbang yang kering ya. Jadi udah ada semacam perbedaan lah antara soil yang kering. Nah, jadi ini substratnya yang bakal kita pakai dari Neo Media Pure dan
neosoil. Nah sekarang untuk fertilizer. Membuangin semuanya. Nah ceritanya yang paling pertama dulu setelah kita setup, nanti kita bakal pakai dari dokter Tim ya. Ini injek bakteri awal ya. Injek bakteri awal dari dokter Tim nih. Jadi supaya mempercepat siklus pertumbuhan bakterinya kita bakal pakai ini. Ini berapa lama nih? Langsung Besoknya buat ikan doang ya. oh langsung oke nih. Oke, berarti ini benar-benar ekstra cepat ya. Ini cuma ada di Java Reef. Nah ini nggak di toko lain. nggak ada. Jadi ini salah satu fertilizer yang akan kita pakai fertilizer setnya untuk menjaga kualitas tanaman dan juga red growth-nya supaya dia bagus sesuai. Di samping itu, jadi gini sebenarnya ya, kalau dari pengalaman gua, fertilizer yang berlebihan itu justru bakal menimbulkan masalah. Makanya nanti kita bakal coba ini supaya sesuai dengan takaran. Ya, sesuai dengan takaran kita bakal pakai, jadi nggak berlebihan atau kurang gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa membantu meringankan kerjaan kita ke depan ya. Kita pengen kualitas tanaman itu bagus, tapi kita harus menggunakan fertilizer yang sesuai. Karena kalau misalkan kita pakai yang coba-coba yang tidak jelas takarannya, nanti bakal mau bagus malah jadi timbul masalah. Makanya kita percayakan aja sama ini, percayakan sama tulisan di belakangnya, kita bakal ikutin itu. Jadi ini yang ada di sini yang bakal kita pakai. Mending pakai ekstra. Oke, jadi ini yang akan kita pakai di sini. Jadi setup kali ini tuh lebih ke arah kesehatan tanaman. Makanya equipment yang dipakai itu harus sesuai ya, dari segi cahaya, dari segi fertilizer, dari segi substrat, dan dari segi filtrasinya, rumah bakteri, media, dan lain-lain, kesehatan air, semua harus kita jaga. Jadi bukan hanya tentang art, tapi kita di sini mau edukasi juga bagaimana memaintain sebuah aquascape yang sehat dengan peralatan yang sesuai gitu. Karena mahal dan murah itu relatif bro. Tergantung hasil yang mau kita kejar itu seperti apa ya. Jadi di sini kita bakal belajar sama-sama bagaimana cara membuat sebuah aquascape yang tidak hanya tentang art, tapi juga definisi tentang kehidupan ekosistem yang ada di sini sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Makanya semua yang dipakai itu harus profesional. Oke, penting mudah-mudahan oke. Kedepannya semua berjalan sesuai rencana. Jadi kita lihat aja nanti. Siap.